Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Dery Carisanti dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Pemirsa, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day, One Innovation. Sahabat inovasi, briket sampah organik merupakan bahan bakar alternatif yang saat ini sudah mulai disosialisasi sebagai pengganti arang kayu. Bahan bakar alternatif merupakan kearifan lokal yang memiliki komposisi yang cukup baik, baik dari sisi penggunaannya hingga zat kandungan di dalamnya. Dan saat ini kita sudah hadir bersama kita Bapak Muhammad Firdaus SSI. Beliau adalah tenaga pengajar dari SMA Negeri 1 Indralaya Utara. Selamat datang Pak Firdaus. Ya, iya, sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini inovasinya sangat menarik Pak. Judulnya Ketsamonic Toke Pak ya? Ya, bisa betul. dijelaskan Pak mengenai inovasinya? Ya, Ketsamonic Toke itu sendiri singkatan dari briket sampah organik dan tokenya itu sendiri diambil dari batok kelapa. Jadi kalau cerita briket sampah organik, kami mencoba memanfaatkan daun-daun kering yang ada di sekitar sekolah itu untuk diinovasi menjadi sebuah briket. Nah, seiring dengan penyelesaian dari briket sampah daun kering tadi, maka kami mencoba berinovasi selanjutnya dengan mencoba juga membuat briket dari batok kelapa, seperti itu. Baik Bapak. Untuk saat ini bahan bakunya dapat dari mana aja Pak? Ya, jadi berawal kami mencoba memperkenalkan briket sampah organik itu mengingat sekolah kami itu berada di lingkungan pedesaan atau lebih tepatnya di perkebunan masyarakat. Jadi dengan suasana yang rindang, ternyata sisi yang lainnya sampah-sampah dari daun itu semakin banyak. Nah, di sini menjadi satu catatan khusus bagi kami pihak pengelola sekolah. Jika sampah ini hanya dibuang, maka tidak akan ada sisi manfaat. Sementara setiap 1 detik sampah daun itu pasti jatuh. Iya, pasti. Akhirnya tercetus ide, meski sempat juga kita browsing dan lain-lain, membuat suatu briket dari daun kering. Nah, ternyata sangat mudah. Jadi cukup dengan daun-daun yang jatuh, yang sudah kering itu kita kumpulkan. Nah, dari sini daun itu sendiri kita bakar. Setelah dibakar dengan posisi tertutup, pertama untuk mengurangi kepulan asap, dan yang kedua itu semakin tertutup kita akan mendapatkan arang yang lebih banyak ketimbang abunya. Nah, setelah kita bakar, kita pisahkan yang mana yang sudah jadi arang dan yang mana yang jadi abunya kita sisihkan, termasuk kotoran-kotorannya. Ya. Selanjutnya seperti membuat adonan pempek ini Bu. Jadi kita gabung dengan sedikit mungkin bisa ditambahkan lem untuk yang mudah, tapi biasanya kalau anak-anak itu kami khususkan menggunakan juga serat daun-daun yang masih hijau untuk menjadi perekat. Nah, setelah dibuat adonan, persis seperti membuat kue putu juga. Jadi ditaruh di dalam pipa paralon berukuran kurang lebih 4 cm. Setelah terbentuk dan kita anggap ini sudah mengeras, ditusuklah kayak membuat kue putu, dan briketnya sudah bisa dijemur. Untuk selanjutnya setelah kering sudah bisa langsung digunakan. Jadi sangat mudah sekali dan sangat teknologinya Pak ya, bisa efektif. Diaplikasikan ke masyarakat juga ya. Ya. Ini siapa saja yang terlibat? Apakah siswa bersama guru atau ada dari instansi? Ya, jadi awalnya ini untuk kebutuhan mengajar sebenarnya. Jadi mengingat kami mapel fisika itu pembelajarannya bisa diangkat misal dengan pembelajaran materi kalor. Nah, jadi di sini kami mencoba langsung melakukan terapan. Anak-anak itu kita ajak dengan memanggang kerupuk kemplang yang masih mentah itu, langsung bisa kita terapkan ke ilmu fisikanya. Kenapa
tong yang ditaruh untuk briket tadi ternyata menghantarkan hangat sehingga ada konversi perubahan dari kalor itu sendiri. Nah, tapi setelah berjalan ternyata ini menjadi ikon sekolah. Nah, ikon sekolah ini akhirnya PLN dari Kitlur Keramasan itu merasa tertarik dan ingin mensupport. Dan alhamdulillah yang selama ini dari tahun 2013 kita membuat dengan posisi manual, sekarang sudah dibantu beberapa alat dari PLN sehingga memudahkan kita untuk membuatnya menjadi lebih banyak seperti itu. Jadi sudah kerjasama ya dengan PLN ya? Atau support dana atau gimana itu, Pak? Jadi PLN sendiri mensupport lebih ke alat. Jadi dia dari Pak Manajer kemarin melihat selama ini dibuat dengan sangat tradisional, akhirnya disupportlah menggunakan peralatan yang sudah didesain oleh PLN sehingga yang selama ini kita harus menunggu matahari untuk menjemur, sekarang sudah ada alat khusus dari PLN sehingga kita cukup seperti open, disusun saja sekian menit itu sudah bisa digunakan. Jadi bisa lebih di dalam praktis. ruangan juga ya, Iya, untuk pengeringannya betul. Pak ya. Untuk uji ketahanannya Pak, kan dibandingkan dengan arang kayu, bagaimana? Iya, jadi kita sempat difasilitasi juga oleh PLN itu mengundang KUK ini, Bu. Jadi kelompok usaha kecil kerupuk kemplang yang ada di sekitar sekolah dan yang ada di seputaran desa di Indralaya. Jadi kita bandingkan, kita persilahkan yang biasa menggunakan arang kayu, itu kita bandingkan hanya dengan 4 briket seperti ini. Iya. Jadi biasanya satu baskom arang kayu itu kita banding dengan 4 briket. Alhamdulillah dari sisi efisien relatif hampir sama dengan yang satu baskom. Iya. Dan ini bisa bertahan kurang lebih kemarin dalam uji coba itu 2,5 jam sampai 3 jam. Jadi untuk satu briket? Ya, jadi secara keseluruhan 4 yang dibakar itu cukup lama dan itu sudah kita kenalkan di setiap eventnya Ogan Ilir. Jadi waktu ada pemecahan rekor muri 1000 pindang, itu kita sengaja menghangatkan pindang dengan briket, termasuk juga memanggang otak-otak dan pempek panggang sebagai ciri khas. Waktu itu dihadiri Kementerian Pendidikan Pak Muhajir. Selanjutnya sebenarnya dari zaman Pak Mawardi dulu di 2015 kita mulai mengenalkan masyarakat Ogan Ilir. Ternyata daun-daun yang ada di sekitarnya itu sebenarnya sudah bisa jadi bahan alternatif lah untuk menghangatkan masakan seperti itu. Iya. Baik Pak, ini sudah komersial kah? Ya, jadi sebenarnya harapan dari PLN itu sendiri kami bisa memproduksi skala besar, tapi dengan keterbatasan peserta didik kami yang hanya 300 peserta didik untuk 3 angkatan, kelas 10, 11, dan 12, di mana semua ekstrakurikuler itu terfokus ke mereka, sehingga memang tidak ada tim khusus. Jadi kita hanya setiap ada event baru kita melakukan produksi yang relatif lumayan besar. Tapi kalau untuk diproduksi massal sampai sejauh ini kita belum melakukannya secara komersial seperti itu. Kenapa Pak? Kan ini udah bagus sekali. Mungkin dari OI-nya dulu, masyarakatnya dulu, atau mungkin dari siswa-siswanya dulu yang menggunakan. Karena kan sayang Pak ya, inovasinya bagus nih. Kemudian sangat menguntungkan dibandingkan dengan menggunakan arang kayu. Sementara kan banyak juga yang jualan-jualan di daerah sana. Iya, jadi waktu kita difasilitasi dengan mengundang kelompok usaha kecil, waktu itu saya menyadari dengan keterbatasan siswa yang saya miliki, kami sendiri lebih cenderung pengennya sebagai pelatih lah. Jadi waktu itu kami memang mengumpulkan masyarakat yang ada di sekitar sekolah itu, malah ingin mengajarkan cara membuat dengan sangat praktis. Tetapi
ternyata masyarakat sendiri inginnya malah kalau bisa yang siap pakai waktu itu seperti itu, dan kami kemarin berharap lewat eventnya Balitbang itu bisa mendorong sampai ke Pemda untuk bisa memfasilitasi sehingga ke depan kalaupun kami akan memproduksi skala besar, kami berharap ada campur tangan atau ininya Pemda untuk bisa men-share lebih jauh ke masyarakat luas khususnya di Ogan Ilir seperti itu. Iya. Bisa kerjasama dong Pak nanti dengan Pemda setempat? Ya, harapan kami seperti itu. Jadi akan lebih dinamis lah antara pihak sekolah dengan inovasinya bagus. Iya, ini saya lihat kan briket ini juga bisa untuk menyaring masuk dalam penyaringan air ya Pak ya. Jadi misalnya air yang jelek, mungkin pH-nya tidak netral, bisa dinetralkan dengan menggunakan briket ini. Benar seperti itu Pak? Ya, jadi setelah sukses dengan briket organik dari daun kering di tahun 2013-2014 berturut-turut kita sampai ke lomba penelitian ilmiah nasional. Ya. Waktu itu alhamdulillah juga dapat tawaran di event Malaysia, cuma karena suatu dan lain hal akhirnya kita menarik diri waktu itu. Akhirnya kami merasa kalau cuma mengembangkan briket dari daun kering, kita hanya akan mendapatkan informasi seperti itu saja. Jadi akhirnya kita bergeser di mana di beberapa pasar itu seringkali batok kelapanya sering terbuang. Jadi akhirnya kita ajak anak-anak, ini bisa ndak dimanfaatkan. Nah, dalam posisi batok kelapa itu tadi, ternyata hasil penelitian lab banyak mengandung tanin. Nah, tanin ini setelah kami baca literasinya, ternyata bisa menetralkan air dari pH yang basah ataupun pH yang asam menuju netral ke posisi 7. Jadi kita coba waktu itu dengan skala kecil, mengambil air dari sungai sebagai sampel, kita uji coba dengan sedikit membuat seperti penyaring yang lama dengan ijuk, tetapi ini pengganti ijuknya menggunakan briket dari batok kelapa tadi. Alhamdulillah ada perubahan dari basah yang terkandung di air tadi berubah menuju ke normal. Nah, kami berharap setelah terputuslah penelitian itu di masa pandemi, tetapi sempat kami share juga ke Balitbang lewat kemarin program inovasi. Kami berharap setelah ini kami akan melanjutkan lagi ke skala yang memang lebih besar, yang benar-benar langsung memanfaatkan air sungai. Sehingga nanti harapan kami Sungai Ogan itu bisa jadi tempat minumnya masyarakat sekitar. Jadi seperti itu rencana setelah yang ini ya, suksesnya briket organik dari daun kering, seperti itu Bu. Mantap sekali Pak. Iya, baik Bapak, ini kan belum dipasarkan, nanti mungkin bisalah kedepannya untuk bekerja sama dengan OPD. Coba bisa dilihat Pak briketnya. Iya. Jadi kalau bisa kan, kalau ada sangat jadi masalah bentuk ini bergantung ininya Bu, bergantung kita menggunakan apa. Kalau bentuknya seperti tabung ini karena kita menggunakan pipa paralon. Tetapi dalam pembelajaran untuk mengetahui massa jenis dengan beragam ini, anak-anak seringkali membentuk, ada yang bentuknya balok, ada jadi sangat-sangat variatif, dan kami juga ingin tahu apakah mempengaruhi lamanya pembakaran dengan berbagai bentuk tadi. Jadi itu yang terus kita eksplor. Mana yang lebih efektif kan? Bisa diuji coba. Bisa bentuknya yang lucu-lucu kan? Itu tadi. Jadi daya jualnya bisa lebih tinggi lagi kan Pak? Jadi harapan kami setelah nanti banyak dikenal masyarakat, mungkin untuk lebih variatif kita akan mencoba dengan banyak bentuk. Kalau saat ini yang paling banyak digunakan anak karena dengan pipa paralon sangat praktis, dibentuknya lebih ke seperti ini. Lebih mudah ya? Iya. Ini untuk saat ini Pak, hambatannya apa? Kalau dari sisi produksi sebenarnya sangat sederhana, artinya hampir tidak kami temukan hambatan. Hanya saja memang dari tenaga karena memang tidak semua peserta didik itu fokus ke sini, jadi hanya tim adiwiyatanya saja.
Sehingga untuk memproduksi dengan skala besar memang kami butuh waktu tertentu ya. Jadi kami berharap nantinya juga bisa disupport mungkin kerjasama dengan masyarakat sekitar, Karang Taruna, akhirnya bisa jauh lebih banyak memproduksinya seperti itu. Iya, terima kasih Bapak. Harapannya Pak, apa yang Bapak harapkan setelah adanya inovasi ini? Ya, jadi sebelumnya kami ucapkan terima kasih ke Balitbank yang memberikan wadah sehingga kami yang selalu mencoba berkreasi di sekolah itu selalu mempunyai tempat rujukan setelah mendapatkan beberapa inovasi. Dan selanjutnya juga sekalian kami sedikit mengiklankanlah sekolah. Jadi sekolah kami 2 tahun terakhir itu mencoba menggagas kelas terapan. Jadi kelas terapan itu berbasis dual ijazah. Nah, jadi harapan kami anak yang lulus nanti tidak hanya memiliki keterampilan di bidang pengetahuan lewat selembar ijazah SMA untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, tetapi dengan kelas terapan mereka memang sudah kita bimbing untuk tenaga-tenaga terapan seperti membuat briket, kemarin sempat membuat tempe dari biji karet. Nah, sekarang ada kelas terapan teknologi, kelas mikrotik dan mikrokontroler yang menggunakan sensor. Jadi harapan kami seperti tadi, kami bisa menggabungkan antara klasikal ini dengan terapan, menjadilah tadi alat untuk penyaring itu menggunakan sensor cahaya. Jadi antara teknologi dengan yang klasikal menjadi balance seperti itu. Jadi nanti kedepannya siswa-siswanya setelah lulus bisa langsung ada skill ya Pak ya? Ada skill, bisa berwirausaha juga karena sendiri. sangat mudah ya seperti itu. Baik Bapak Firdaus, terima kasih banyak Bapak atas kedatangannya hari ini. Sangat menginspirasi. Terus bersemangat Pak ya untuk menciptakan inovasi-inovasi baru karena akan ditunggu terus di sini. Ya, siap. Baik. Pemirsa, Ketsamonik Toke dapat digunakan sebagai bahan bakar alternatif. Bahan bakar alternatif Ketsamonik Toke mempunyai kandungan tanin yang sangat tinggi, yang juga dapat menetralkan kualitas air. Bahan bakar alternatif Ketsamonik Toke dapat digunakan sebagai metode filter air. Baik pemirsa, kita masih punya jurus 4S. Setiap orang adalah inovator. Setiap masalah peluang inovasi. Setiap solusi harus sinergi, setiap inovasi harus konkret hasilnya. Demikian pemirsa, salam inovasi.